Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dian Rodiatul Husna, NIM 213129764621, mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak Angkatan 2 2021, jurusan IPA dari LPTK Universitas Negeri Malang, akan melaksanakan pembelajaran hari ini, Senin 6 Desember 2021 pukul 10 di MTSN 4 Jombang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, saya absen dulu ya. Ailiyah Firnanda, Intan, Nila Najwa, Farhah Fatia, Nashwa Agesta, Azmi, Fauziana Azmil, Mai Zahwa, Devi Anggraini, Az-Zahra Faizatun, Jihan Hubi, Karunia Putri, Nadia Rahmah, Indah Kusnia, Faisa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama supaya ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Yassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil sahhil alaina kulla sir bijahil basyirin nadir wa sallallahu wa sallama alaihi wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sudah siap untuk belajar? Insya Allah. Tadi sudah sarapan apa belum? Sudah sarapan, sudah siap belajar. Alat tulisnya juga sudah siap? Sudah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang zat adiktif dan psikotropika. Lah, bab kemarin, supaya kalian tidak lupa tentang materi sebelumnya, maka di sini Budian punya beberapa soal tentang zat aditif pada makanan. Ini saya bagi, nanti soal ini kamu kerjakan, nanti setelah selesai dikumpulkan. Hanya 4 soal saja. Nggih? Nggih. Ditulis namanya dulu sama kelasnya, jangan lupa. Setelah itu dijawab, disilang atau dilingkari jawaban yang kamu anggap benar.
Sudah selesai? Sampun. Dikumpulkan ke depan. Satu orang yang paling belakang mengambil untuk temannya yang di depannya, terus dikumpulkan ke sini. Ya Mbak, berdiri, diambil jawaban temannya, dikumpulkan ke sini. Sudah dikasih nama ya ini tadi ya? Ada kesulitan? Buatan ya? Bisa ya? Ye. Nah, untuk ngecek ini hasilnya betul atau tidak, kita bahas dulu sebentar. Kita bahas tadi hasil pretestnya ya. Tadi ada berapa nomor? 4. Nomor pertama, penggunaan zat aditif pada makanan bertujuan untuk hal-hal berikut, kecuali jawabanmu yang apa tadi? Kecuali yang menurunkan nilai jual. Berarti jawabannya yang do. Nomor 2, monosodium glutamat, aspartam natrium benzoat secara berturut-turut merupakan penyedap berturut-turut loh ya, penyedap, pemanis dan pengawet. Berarti jawabannya yang apa? Do lagi. Terus sekarang yang ketiga, gejala penyakit Chinese Restaurant Syndrome terjadi karena banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat apa? Vaksin, ya toh, mengandung monosodium glutamat. Yang terakhir, berikut ini pengawet yang telah dilarang penggunanya kecuali asam salisilat. Ya, betul semua? Betul. Tepuk tangan untuk kelas ini. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang zat aditif bab yang kemarin, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang zat adiktif dan psikotropika. Nah, ini ada zat adiktif dan psikotropika. Nah, di sini nanti apa saja yang kita pelajari? Ini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, nanti kalian akan menganalisis isi artikel dan data yang terkait dengan jenis-jenis zat adiktif yang terkandung dalam suatu zat. Yang kedua, nanti kamu harus bisa menjelaskan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Yang ketiga, mengemukakan saran secara tertulis upaya untuk menjaga diri. Yang keempat, menyajikan hasil analisis melalui presentasi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang zat adiktif dan psikotropika. Itu nanti kaitannya dengan rokok, kaitannya dengan minuman keras seperti itu. Jadi banyak sekali hal yang ada di lingkungan kita. Harapannya Budian nanti setelah kalian mempelajari ini, kalian lebih termotivasi untuk apa? Untuk bisa memilih dan memilah mana yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan mana yang harus ditinggalkan. Apakah semua zat adiktif itu berbahaya? Nanti kita pelajari di sini. Atau mungkin ada yang tidak berbahaya, tetapi kadarnya harus tidak boleh dari sekian. Nah, itu kita pelajari di sini. Nah, nanti Budian harap dengan adanya itu kalian bisa menjaga kesehatan masing-masing. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang kamu lihat gambar di sini. Katakan ini gambar yang pertama, katakan ini gambar yang kedua. Gambar yang pertama ini gambar tentang apa? Tentang orang minum kopi. Sampean pernah minum kopi? Pernah. Gimana rasanya kopi? Enak. Kalau kopi tidak dikasih gula enak apa enggak? Boten. Lek kopi susu enak ya? Tapi kalau kopi hitam tidak dikasih gula rasanya pahit. Tapi kalau dikasih gula kamu suka? Suka. Efek apa yang ditimbulkan setelah minum kopi? Tidak ngantuk. Apa lagi? Menjadi lebih seger. Ya, menjadi lebih seger.
Terus sekarang kamu pernah enggak mendengar kalimat ini? Misalkan bapak kalian atau kakek kalian bilang gini, saya kalau enggak minum kopi 1 hari atau 2 hari saya merasa pusing. Pernah mendengar kalimat itu? Kira-kira kenapa? Karena kecanduan, karena ketagihan. Apa atau kecanduan, ketagihan itu apa? Satu aja ya. Yuk. Ayo, kecanduan atau ketagihan itu apa? Ingin mengkonsumsi secara terus menerus. Nah, kira-kira di dalam kopi ada apa kok dia bisa seperti itu membuat ketagihan? Itu yang akan kita pelajari. Gambar yang kedua, gambar apa ini? Anak sekolah merokok. Ini anaknya usianya kira-kira sama apa berbeda? Berbeda. Kalau ini anak ini kelihatan enggak nih tulisannya? Kelihatan. Kalau anak SD saya bilangnya saya hanya ikut-ikutan. Kalau ini saya sudah ketagihan. Kalau anak SMP-nya dia hanya supaya keren. Apa yang dapat kamu simpulkan dari gambar ini? Ya, gimana? Mbak siapa namanya? Naswa. Gimana Mbak Naswa? Motif dari orang yang ingin merokok. Iya. Yaitu orang yang ingin kelihatan keren. Yang kedua, ketagihan. Yang ketiga, ikut-ikutan saja. Iya, jadi ada yang ingin terlihat keren, ada yang ikut-ikutan saja, ada yang sudah kecanduan. Kalau ini dinilai dari ketiganya ini, siapa yang paling berat penyembuhannya kira-kira? Ketiga, dia sudah ketagihan. Sama ya berarti? Ini juga ada zat yang menimbulkan ketagihan, ini juga ada zat yang menimbulkan ketagihan. Coba perhatikan video ini ya. Aktor Jeff Smith ditangkap Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hasil tes urin, Jeff Smith dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Kasus penyalahgunaan narkoba. Kali ini aktor Jeff Smith ditangkap petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Setelah menjalani pemeriksaan, aktor Jeff Smith yang telah ditetapkan sebagai tersangka Jumat kemarin menjalani pemeriksaan kesehatan di klinik Dokes Polres Metro Jakarta Barat. Aktor sinetron ini tak banyak berkomentar saat para awak media menanyakan kondisinya usai ditangkap petugas di salah satu lokasi di kawasan Jakarta Selatan pada Kamis dini hari. Selain mengamankan barang bukti narkoba dari dalam kendaraan Jeff Smith, petugas juga turut mengamankan seorang rekan Jeff di lokasi penangkapan. Dari hasil tes urin didapatkan petugas, Jeff Smith dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Dan dari pengakuan sementara pada petugas, Jeff Smith mengaku telah mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2020 lalu. Sudah ya? Sudah mengerti isinya. Itu tadi siapa? Artis siapa? Jeff Smith. Sudah tahu Jeff Smith? Tahu ya, artis loh ya, ganteng enggak? Ganteng. Tapi dia kenapa? Ditangkap polisi. Kenapa kok ditangkap polisi? Karena mengkonsumsi narkoba. Narkoba apa yang dikonsumsi oleh artis ini? Ganja. Menurut kamu kenapa kok ganja itu, kalau orang mengkonsumsi ganja itu ditangkap polisi kenapa? Karena dilarang mengkonsumsiannya. Kira-kira kenapa kok ganja itu dilarang pengkonsumsiannya?
berbahaya. Nanti kita pelajari ya, ganja itu termasuk apa, terus nanti akibatnya apa, nanti kita pelajari di sini. Nggih? Nggih. Nah, sekarang tadi ada kopi, ada gambar yang kedua apa tadi? Rokok. Ada yang ketiga ada ganja. Apa persamaan dari ketiga-tiganya? Sama-sama bikin ketagihan atau bikin kecanduan. Lah, zat yang digunakan untuk zat yang ada di dalam kopi, di dalam rokok, dan di dalam ganja itu namanya adalah zat adiktif. Saya tulis ya di papan tulis, namanya adalah zat adiktif. Nah, kalau dalam pretest tadi materi yang kemarin itu namanya adalah zat aditif. Beda ya. Ada kata K di sini berbeda. Kalau aditif ada pemanis, ada pengawet tadi kan. Tapi kalau zat adiktif itu tadi zat yang bisa membuat kecanduan atau ketagihan. Atau kalau ini, kalau pengertian lengkapnya, zat adiktif itu adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme dia bisa menyebabkan ketergantungan atau adiksi. Kalau sudah ketergantungan dia akan sulit untuk dihentikan. Nah, itu pengertian dari zat adiktif. Zat adiktif itu dibagi menjadi 3. Ada namanya zat adiktif non narkotika dan psikotropika, ada zat adiktif golongan narkotika dan zat adiktif golongan psikotropika. Nah, zat adiktif non narkotika dan psikotropika itu dibagi lagi menjadi berapa? 3. Ada kafein, ada nikotin, ada alkohol. Nah, ini nanti kalian akan Budian bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti kalian bergabung dengan kelompoknya. Tadi sudah dibentuk kelompok ya. Satu kelompok ada 3 orang. Setelah itu nanti kalian mengambil lot di depan. Ini nanti lotnya sudah Budian siapkan, ada 5 lot. Ini sudah ada nomornya 1 sampai 5. Nanti yang ambil nomor 1 ke bagian lembar kerja ke-1, ambil nomor 2 ke bagian lembar kerja yang ke-2, terus ambil yang ketiga lembar kerja yang ketiga, dan seterusnya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Tadi sudah dibentuk 1, 2, 3 kelompok 1, 1, 2, 3 kelompok 2, 1, 2, 3 kelompok 3. Terus yang 1, 2 pindah ke sana, silahkan yang berpindah tadi. Terus mbaknya pindah. Nah, ini di kursinya dihadapkan ke meja. Perwakilan satu kelompok 1 orang ke depan ambil lotnya. Kelompok masing-masing lembar kerja itu sudah ada artikelnya masing-masing kecuali untuk kelompok 4. Nah, untuk kelompok 1 tadi mana yang pegang lembar kerja yang pertama? Judulnya apa Mbak dibaca? Diulangi, judulnya apa? Kafein dalam kopi dan teh. Kafein dalam kopi dan teh. 2, judulnya apa? Oh, sini, yang sini. Apa? Rokok. 3, alkohol. 4, Jenis narkotika dan psikotropika. jenis narkotika dan psikotropika. 5, dampak narkotika dan psikotropika. ya, dampak narkotika dan psikotropika. Itu sudah ada artikelnya, silahkan kamu baca. Terus di bawah artikel itu sudah ada pertanyaannya kan? Semua pasti ada pertanyaannya, itu kamu jawab. Untuk menjawabnya, Budian kasih LKPD, bahan ajar. Nah,
Ini bahan ajarnya untuk mengerjakannya. Nah, di sini ada bahan ajar, di dalamnya sudah ada materi, kamu cari. Untuk yang kelompok 4 agak beda sendiri. Yang lain silakan dibaca, dianalisis, dikerjakan. Berapa menit selesai? 15 menit ya? Ya, 15 atau 20 menit. Ini nanti gini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ini dicentang konkret. Berarti ini nanti garis, Nah, nanti garis. gambarnya ini yang Nah, ditambahkan. betul. Tapi nggak ada penggaris. Tidak ada penggaris. Enggak punya penggaris, Mbak. Pakai buku, pakai buku. Bentar, tak carikan dulu. Sudah selesai? Sampun. Yang apa itu tadi? Alkohol. Alkohol. Oke, sekarang yang tunggu yang kelompok ini dulu ya. Tiga kandungan dalam rokok. Apa kira-kira? Nikotin, apa lagi? Biasanya kalau kita ngerokok itu mengeluarkan apa? Asap. Asap di dalamnya ada apanya? Karbon dioksida. Betul, salah satu kandungan, 3 kandungan yang paling berbahaya bagi rokok selain nikotin adalah karbon Dioksida. Satunya. Satu lagi apa? Kandungan rokok yang biasa menyebabkan kanker itu namanya apa? Karsinogen apa ini? Mana ya? Ini kan CO, karbon. Tidak kelihatan. Namanya adalah tar. Ini sebenarnya 1, 2, 3. Cuma tidak kelihatan ya. Namanya tar. TAR. Jadi kandungannya ada 3. Kandungan utama ya. Kandungan utama itu kandungan yang jumlahnya paling banyak. Itu ada nikotin, ada karbon dioksida, dan ada tar. Iya, betul. Setelah nanti kalian berdiskusi, nanti kalian presentasikan ya ke depan tentang apa yang kalian tulis. Itu nanti dipresentasikan. Ketiga-tiganya maju aja ke depan nanti. Gimana? Sudah. Ya, nunggu temannya dulu, nunggu kelompok 4. Kelompok 3 tentang apa? Alkohol. Oke, ada masalah? Betul. Lanjutkan ya. Kalau ada pertanyaan ditanyakan. Bagaimana? Ada kesulitan? Mboten ya. Ini tadi bahas tentang apa? Tentang zat adiktif pada kopi. Ada kafeinnya ya. Ini kamu baca artikelnya nanti ada di situ. Kalau tidak ada, dicari di bahan ajar.
itu gambarnya ditempel, terus yang sini ditulis nomor 1, namanya apa. Sudah selesai pekerjaannya? Sudah ya? Kalau sudah, sekarang kalian mempresentasikan hasil yang kalian dapatkan. Tadi ada 5 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Kita mulai dari lembar kerja yang pertama. Silakan untuk yang kelompok 1, lembar kerja yang pertama ke depan untuk mempresentasikan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Di kelompok 1 itu akan membahas tentang kafein dalam kopi dan teh. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Farah Fathia. Saya Indah Husni Aksin. Saya Azmin Lutfiai Susnia. Akan mempresentasikan lembar kerja 1 dengan judul Kafein dalam Kopi dan Teh. Dalam artikel Peringati Hari Kopi Sedunia 2021, ketahui sisi baik dan buruk kopi bagi kesehatan. Satu, zat adiktif apa yang terkandung dalam kopi? Kafein. 2. Apakah dampak positif dan negatif dari pengkonsumsian kopi? Dampak positif dapat membantu untuk meningkatkan semangat berolahraga serta meningkatkan metabolisme dan endorfin dalam tubuh. Dampak negatif apabila mengkonsumsi terlalu banyak dapat berbahaya bagi kesehatan lambung. 3. Bagaimana batas konsumsi dari kopi per harinya sesuai dengan artikel di atas? 4 hingga 5 cangkir. Menurut pendapatmu, bagaimana cara bijak kita dalam mengkonsumsi kafein agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebih? Tidak mengkonsumsi kopi secara berlebihan. Sudah? Sekian dari kami. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silahkan kembali ke tempatnya. Kita bahas sedikit tentang kopi ya. Oke, kita ulangi biar bagus. Nanti hasilnya semua ngerti. Tadi zat adiktif dalam kopi namanya apa? Kafein. Apakah pertanyaannya tadi? Apakah kopi apakah kopi aman dikonsumsi? Aman kalau tidak berlebih. Berapa ukurannya tadi untuk berlebih? 4 sampai 5 cangkir. Tadi saya tambahin untuk pertanyaan nomor 4, menurut pendapatmu bagaimana cara bijak kita mengkonsumsi kafein agar tidak menimbulkan dampak negatif? Tadi jawabannya sudah betul, tidak mengkonsumsi berlebih atau tidak banyak ditambahi dengan gula. Oke, sampai di sini untuk kopi. Ada pertanyaan? Mboten. Kalau mboten, sekarang kita lanjut ke kelompok yang kedua. Mana kelompok yang kedua? Tentang rokok. Silakan tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Untuk rokok ini nanti menganalisis data ya. Datanya saya tampilkan di depan. Untuk yang di belakang silakan diperhatikan data ini dan disimak pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok 2. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2. Nama saya Faiza Riyadatul Aisy. Nama saya Jianubila Vina. Nama saya Nadia Rahma Waida. Kita akan mempresentasikan lembar kerja 2 berjudul rokok dengan artikel jumlah remaja yang menghisap rokok semakin meningkat.
mengikuti data UNICEF seperti di atas, maka jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Bagaimana kecenderungan jumlah remaja yang menghisap rokok dari tahun 2014 sampai 2019 pada usia 13 sampai 15 tahun? Cenderung naik atau meningkat dari 33,9% sampai 35,5% laki-laki dan 2,5% sampai 2,9% untuk perempuan. 2. Berdasarkan daerah tempat tinggalnya, bagaimana kecenderungan perokok antara laki-laki dan perempuan pada usia 15 sampai 24 tahun? Laki-laki lebih banyak tinggal di daerah pedesaan dan perempuan lebih banyak tinggal di daerah perkotaan. 3. Menurut pendapat kamu, apa yang menyebabkan jumlah remaja yang menghisap rokok dari tahun ke tahun semakin meningkat? Mungkin ada faktor keluarga seperti meniru orang tua, pelarian dari masalah keluarga, dan mungkin juga ada faktor pergaulan ataupun faktor lingkungan. 4. Sebutkan 3 kandungan utama dalam rokok: nikotin, karbon dioksida, dan tar. 5. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari seseorang yang mengkonsumsi rokok? Dapat menimbulkan kecanduan. 6. Perhatikan tabel di bawah ini. Tentukan 5 provinsi dengan proporsi usia merokok 15-19 tahun yang paling banyak: Lampung, NTB, Kalbar, Bengkulu, dan Jambi. Sekian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada pertanyaan untuk materi yang kedua tentang rokok? Boten. Kalau boten, silakan lanjutkan ke lembar kerja yang ketiga oleh kelompok 3, yaitu alkohol. Mana kelompok 3? Oke, silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Intan Zawatus Ada. Nama saya Nila Najwa. Nama saya Ailia Fernanda. Kami di sini akan menyampaikan lembar kerja ketiga yang berjudul alkohol dalam artikel pengertian minuman keras menurut Islam. Satu, mengapa umat Islam diharamkan minuman keras? Jawabannya dikarenakan memabukkan. 2. Apa kandungan senyawa utama dalam minuman beralkohol? C2H3OH. Menurut pendapat kalian, mengapa hal di atas dapat terjadi? Jawaban, karena terlalu banyak mengonsumsinya dan memiliki kandungan senyawa yang berlebih akibat mencampur antara alkohol dan minuman berenergi. 4. Buatlah beberapa usulan pendapat tentang cara menghindari minuman keras. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, menolak ketika ditawari minuman keras, mencari tahu tentang bahayanya minuman keras. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk zat adiktif non narkotika dan psikotropika yang ketiga tentang alkohol. Kandungan alkohol tadi ada apa? C2H5 salah 3 H5 ya, berarti kalau H3 salah. C2H5OH ini jenisnya namanya etanol. Jadi dalam alkohol itu kandungannya kenapa kok bisa memabukkan? Karena itu ada namanya apa? Etanol. Gitu ya. Oke, kalau kenapa kok diharamkan di umat Islam tadi sudah dibahas, karena memabukkan sehingga menghilangkan akal pikiran. Terus sekarang ada ini. Coba lihat di sini ada potongan gambar dari sebuah video judulnya menenggak alkohol dicampur minuman berenergi dan obat batuk, 4 remaja tewas. Kenapa? Karena dia mengkonsumsi namanya miras
oplosan. Oplosan tadi apa? Campuran. Jadi dalam video ini ada remaja yang mencampurkan antara alkohol, minuman berenergi, sama obat batuk, dicampur jadi satu. Ternyata menimbulkan kematian. Kenapa kira-kira? Karena kemungkinan yang pertama itu kadar etanolnya terlalu tinggi. Tadi dalam alkohol kan ada etanol. Kalau kadar etanolnya tidak terlalu tinggi, maka dia memabukkan. Tapi kalau etanolnya terlalu tinggi, maka bisa berakibat yang lain, namanya overdosis. Kalau pingsan terus mulutnya ada bisa. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua, dia mengganti atau timbul namanya zat kimia namanya metanol. Beda ya, ada etanol atau metanol. Kalau sudah dalam campuran itu terbentuk namanya metanol, baik dia sedikit atau banyak, itu sifatnya racun bagi tubuh. Ya, sehingga kalau sudah masuk dalam tubuh dia akan bersifat racun sehingga dia bisa menyebabkan kematian. Bisa dipahami sampai di sini? Nggih. Ada pertanyaan untuk alkohol? Mboten? Kalau mboten, sekarang kita lanjutkan untuk kelompok selanjutnya, yaitu kelompok berapa? 4 tentang jenis narkotika dan psikotropika. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ditempel pakai ini, Mbak. Kelompok 4 ini akan menyajikan beberapa gambar dan dikelompokkan menjadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Fauziana Azmafira Afnan. Nama saya Maizah Fairuza. Nama saya Naswa Kista Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 4 kami membahas tentang jenis narkotika dan psikotropika. Nah, yang pertama perhatikan gambar di samping ini. Gambar yang pertama adalah kopi. Nah, kopi itu termasuk zat adiktif yang bukan narkotika dan psikotropika. Yang kedua, gambarnya adalah sabu. Sabu termasuk zat psikotropika. Yang ketiga, kokain. Kokain termasuk narkotika. Yang keempat, morfin. Morfin termasuk jenis narkotika. Yang kelima adalah heroin. Heroin termasuk jenis narkotika. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4. Masih bahasan yang hampir sama, langsung disambung ke kelompok 5. Mana kelompok 5? Nggih, silahkan ke depan, materinya tentang dampak kalau ini ya. Kalau tadi jenisnya, sekarang dampak narkotika dan psikotropika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Devi Anggraini. Nama saya Karunia Putri Nindya Nirmala. Nama saya Azhar Faizatun Azlia. Kami akan mempresentasikan lembar kerja 5 tentang polisi ringkus pemilik 5 karung sabu yang disamarkan arang. Menurut kalian, mengapa pemilik sabu-sabu tersebut ditangkap oleh kepolisian? Karena sabu-sabu mengandung zat yang berbahaya.
Nomor 2, tergolong zat apakah sabu-sabu tersebut tergolong zat adiktif? Nomor 3, apa dampak dari penggunaan sabu-sabu bisa menimbulkan ketergantungan dan gangguan pada organ tubuh bagian dalam? Melalui studi literasi, sebutkan dampak-dampak penggunaan narkotika dan psikotropika baik secara fisik maupun mental. Secara fisik, gangguan pada sistem syaraf, jantung, dan pembuluh darah. Secara mental, sulit berkonsentrasi, lamban kerja, dan hilang kepercayaan diri. 5. Buatlah beberapa usulan pendapat tentang cara menghindari narkoba di dunia remaja. Mencari tahu tentang bahaya mengkonsumsi narkoba. Memilih pergaulan yang baik, menanamkan niat menghindari narkoba. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi jenis ganja ya. Tadi seperti yang di awal tadi kita bahas tentang ganja. Seperti siapa tadi? Artis siapa yang pertama tadi? Jasmine. Ya, kalau tadi kalau ini sabu-sabu ya, kalau tadi ganja. Tadi sabu-sabu masuk dalam, kenapa sabu-sabu itu dilarang? Terus dia termasuk dalam apa? Sabu-sabu itu masuk dalam kelompok apa? Narkotika apa psikotropika? Psikotropika. Narkotika dan psikotropika itu hampir sama ya. Kalau di awam biasanya kita nyebutnya narkoba. Itu sebenarnya kalau dalam dosis tertentu itu digunakan untuk untuk pengobatan. Seperti obat anti nyeri, obat bius, itu sama, bahannya sama, cuma kadarnya yang diselewengkan oleh orang-orang sehingga dia kadarnya berlebih sehingga menimbulkan beberapa efek. Seperti efek memabukkan, ya kan? Efek fly seperti itu, ya kan? Itu jangka pendeknya. Kadang ada degup jantungnya itu semakin cepat, ya, semakin kencang. Terus ada artis yang kadang minum narkoba supaya badannya bisa kurus, untuk diet gitu ya. Nah, itu efek jangka pendeknya, tapi kalau efek jangka panjangnya sangat banyak negatifnya. Oke, dari sini tadi sudah selesai presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah bisa ya? Oke. Kalau sudah, sekarang sebelum penutupan lembar kerja untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5 silakan dikumpulkan ke saya dengan diberi namanya masing-masing. Ayo Mbak, geser aja. Yang lembar kerja itu, ini yang ini, ini kelompok 4. Mbak, tolong sampahnya dibuang dulu. Dibuang di luar dulu, enggak apa-apa. Buang di luar. Nah, ini untuk lembar kerjanya dikumpulkan, tapi untuk bahan ajarnya kamu buat belajar di rumah. Terus sekarang Bu Dian punya beberapa soal evaluasi, ada sedikit soal, ini saya kasih, di sini ada 4 soal. Saya kasihkan, nanti kamu kerjakan sebisanya, nggih?
Bisa mengerjakannya? Bisa ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita simpulkan dulu. Hari ini kita belajar tentang apa? Ayo siapa? Satu. Zat adiktif dan psikotropika. Zat adiktif dan psikotropika. Zat adiktif itu tadi apa? Bahaya apa tadi? Zat dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan konsep biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi, langsung dihentikan dan berefek menggunakannya secara terus-menerus. Jadi kalau disingkat, zat adiktif itu adalah zat yang dapat menimbulkan kecanduan, ya kan? Apakah semua zat adiktif berbahaya? Tidak. Apa zat adiktif yang tidak berbahaya? Dalam kopi tadi ada zat adiktif namanya kafein. Jadi dia tidak berbahaya selama dia itu dikonsumsi dalam batas yang wajar. Jadi kalau satu hari berapa tadi batasnya? 4 sampai 5 cangkir. Kalau tidak melebihi 5 cangkir maka kafein itu baik untuk tubuh. Jadi tidak berbahaya. Tapi kalau anak tadi dalam rokok, dalam alkohol, dalam narkotika dan psikotropika, dia berbahaya dan dapat menimbulkan penyakit-penyakit tertentu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau sudah, sekarang bagaimana tanggapan kalian tentang pembelajaran hari ini? Paham apa enggak belajar hari ini? Paham, senang apa enggak belajar hari ini? Senang, beri tepuk tangan untuk ini. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas luangan waktunya, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Tadi setelah pas langsung ke sini, saya doakan semoga besok pas hari kedua dan selanjutnya berjalan dengan lancar. Amin. Dapat ilmu yang bermanfaat, barokah nggih. Amin. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.